Bismillahirrahmanirrahim. Ya, suaranya rada mendem ini. Masih capek dia. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala sultanul awliya qaddasallahu sirrah. Al-mayyitu la mukhalatata lahu, la ato'a lahu, la man'a lahu, la roja'a lahu, la mu'adata wala musodakota, sukunun sukutun. Al-mayyitu yang namanya mayit itu, kan kemarin bahasan kita, kalau memang kita yakin bahwa kematian itu pasti akan terjadi pada diri kita, maka matilah, matikan dirimu sekarang juga. Begitu barang ya bahasanya. Meskipun artinya bukan mati yang sesungguhnya, bukan. Bukan keluarnya ruh dari jasad, bukan. Tapi buang nafsu yang ada di dalam diri kita. Matikan nafsu yang ada di diri kita. Apaan Bang Ahmad? Gitu. Nah, ciri-ciri orang yang sudah bisa membuang nafsunya, ciri-ciri orang yang sudah bisa menundukkan nafsunya, ini dijelasin di sini. Al-mayyitu la mukhalatata lahu. Yang namanya mayit itu tidak peduli banyak temennya atau sedikit. Dia nyampur sama orang atau enggak nyampur, enggak peduli. Apa? Bang Ahmad. Cuma Bang Denny doang yang mau meninggalnya mesen dulu. Ntar gua kalau meninggal jangan dikubur di pinggiran ya. Iseng. Jangan dikuburin di bawah pohon bambu ya. Iseng. Tapi padahal sebenarnya mayit itu nggak peduli. Apa? Bagaimana? Iya, ada orang meninggal, misalkan gitu. Banyak orang yang datang ngajiin, dia kagak peduli, kagak ngeh. Atau sedikit yang ngajiin pun kagak ngeh. Kalau begitu banyak yang datang, dia bangun lagi, nemenin ngopi, kagak, tetep. Begitu aja udah belonjor. Apa nanti? Iya nggak ngeh. Begitu. Orang-orang yang sudah bisa membuang nafsunya, sudah bisa mengendalikan dan menundukkan nafsunya, nggak peduli lagi. Mau banyak orang yang resep sama dia, nggak peduli. Mau banyak orang yang gedeg sama dia, nggak peduli. Yang penting buat dia, apa yang dia kerjakan sesuai dengan tuntunan Allah, udah cukup. Gitu. Nggak peduli penilaian orang. Kagak peduli pujian dan cacian orang. Gitu. Dipuji ya kagak megar,
dihina kagak kincut, nggak peduli. Gitu. Nggak peduli dengan penilaian orang. Yang penting saya mengerjain perintah Allah udah cukup. Mau orang kata apa ge, gitu. Sebodotoing. EGP, emang gue pikirin. Itu orang-orang yang sudah bisa membuang nafsu. Apa Ustaz? Kalau kita kan masih apa aja serba kagak enak. Gitu, kagak enak gua. Kagak enak gua. Ustaz Satiri diundang sama temen hajatan. Gitu. Mana temen deket banget kan. Udah kayak baju sama celana. Gitu. Temennya hajatan ada dangdutannya. Gitu. Harusnya kalau emang ngikutin tuntunan Allah, biar kata temen banget gue, karena emang di situ ada kemaksiatan, jangan harap gue datang. Begitu kudunya. Cuma kita masih kebanyakan kagak enak gue, temen deket banget. Hah? Itu namanya nafsunya masih ada, belum bisa membuang nafsunya, belum bisa menundukkan nafsu. Apa ya, Dek? Kita lagi kumpul sama temen, tiba-tiba dia ngomongin orang. Kalau emang kita ini sudah bisa membuang nafsu kita, ya kita tinggalin maksiat ini, ngomongin orang. Udah saya pergi dulu ya, gitu. Biar kata temen banget gue, gitu. Kagak enak nih kalau kita tinggal, ntar temen ngambek lagi marah. Kebanyakan kita masih begitu. Ngapain aja masih serba kagak enak. Kagak enak. Abang Hoyer. Gitu. Kalau orang yang sudah bisa membuang nafsunya, nggak peduli lagi. Gitu. Bodoh amat. Masa bodoh. Selama yang dia kerjakan itu sesuai dengan tuntunan Allah, mau orang seneng atau benci, nggak peduli lagi. Mau orang resep atau kagak resep, nggak peduli. Gitu. Dan jadinya yang dicari bukan pujian. Gitu. Kalau kita makan abis ceramah aja pakai nanya lagi. Tadi gimana ceramah gua? Cakep kagak? Gitu. Ya kayak Bang Ibul kan abis main gambus nanya kan gimana tadi penampilannya, cakep nggak? Gitu. Masih terpengaruh dengan penilaian orang. Gitu. Abang Dani, udah satu. Gitu. Al-mayyitu la mukhalatatalahu la atau alahu laman alahu. Tidak peduli, tidak ngeh terhadap pemberian seseorang. Laman alahu juga tidak peduli kalau tidak mendapatkan sesuatu, kalau tidak diberikan. Dikasih jatah dia kagak ngarepin, kagak dikasih pun ya biasa aja. Apa Ustaz? Amor. Pakai dongkol. Kagak pakai pantas nyamah gitu, kagak pakai. Dibagi yang nggak ngarepin, nggak dibagi pun nggak jadi masalah. Itu orang yang sudah bisa membuang nafsu. Kalau kita rata-rata masih ngarepin dibagi, tetangga
habis kena gusuran, dapat duit. Gitu. Bang Ahmad lagi ngomong aja, hurufnya mah namanya tetangga. Abong, tibang jeruk sekilo maka gak nyampe pisan begitu. Hah? Nggak, bukan cepet lagi Bang Haji. Guyur gue mau saya. Begitu. Makanya termasuk salah satunya toma itu selalu ngarepin dibagi itu termasuk penyakit hati yang harus dibuang. Karena itu sumbernya dari nafsu. Orang-orang yang ngapain aja ngarepin dibagi itu sumbernya dari nafsu. Berarti nafsunya masih gede. Gitu. Abang Hendrik, kamu main aja. Ntar dibagi jatah ya alhamdulillah kita terima. Kagak yang gak ngarepin. Hah? Ya kali kan Bang Ipul lupa gitu. Jatahnya Bang Heri kagak dikasih. Kalau orang yang sudah bisa membuang nafsunya, ya kagak pakai nanyain, ya udah. Emang belum jatahnya dari Allah, udah kelar. Gitu. Apa? Ya besok-besoknya ngancem dia, dasar ketua kagak ada pikirannya, begitu. Apa? Nah, kita udah. Oh ibu. Hah? Iya, nggak pakai nanyain enggak, mau ngancem doang. Udah tuh, nggak peduli mau dia dikasih jatah atau nggak peduli. Gitu. Kayak kita nih dalam kehidupan sehari-hari, dikasih rizki banyak oleh Allah, ya alhamdulillah. Dikasih jatah sedikit pun, ya alhamdulillah. Gitu. Begitu Bang Ibu. Kagak pakai hurufnya mah, namanya kita kerjanya rada capean, kudunya bolehnya banyakan ge. Ini mah kadang-kadang banyakan yang nyantai kerjanya. Gitu. Sesat diri kan kerjanya nyantai banget tuh, cuma duduk, mengangkat tangan 2. Gitu. Sekali nerima sampai 50.000 kan. Sangat nyantai kerjaannya. Labang Hendrik yang sampai anggus-anggusan, gitu. Keringat segede-gede jagung. Tapi kalau orang yang sudah bisa membuang nafsunya, nggak peduli. Yang penting saya mengabdi sama Allah. Disuruh sama Allah kerja, ya saya kerja. Disuruh sama Allah cari rezeki, ya saya cari rezeki. Mau dapatnya banyak kek, mau dapatnya sekarung kek, ya nggak peduli. Yang penting tugas saya nyari rezeki, udah. Oh, ya kayak kita sholat aja, sholat wajib. Ya saya mau perintah Allah sholat wajib. Gitu. Cuma orang gila doang yang ngarepin rezeki banyak gara-gara sholat wajibnya. Orang gila doang. Apa? Itu memang kewajiban. Udah, nggak peduli tuh. La atau alahu, la man alahu. Tidak peduli apabila dia mendapatkan anugerah dari Allah, juga tidak peduli kalau memang dia tidak diberikan anugerah oleh Allah. Apa Ibu? Iya, biar kata orang yang ngelayat itu asal datang ngamplopin, Emang si mayat bodoh amat. Kagak pakai nanya tuh keluarganya udah berapa tadi, kagak pakai nanyain kagak. Abang pernah nemuin begitu? Ada mayat pakai nanyain, tadi amplop udah berapa Neng, begitu. Banyak yang bawain beras, ngasih aqua, bantuan segala macam pas ngelayat.
Yang Maid pernah nanyain, kagak. Mau diapain kek itu sama anak-anaknya, bodoh amat. Begitu. Harusnya kita begitu, Pak Ustaz. Orang mau punya apa kek, segala macam. Itu ya, bodoh amat, biarin. Yang penting kita mah apa yang diperintahkan oleh Allah kita kerjain. La roja alahu. Dia tidak punya pengharapan terhadap apapun. Diem aja. Kagak pengen makan, kagak pengen minum, kagak pengen mindo. Begitu aja, rebahan aja dia. Namanya gue main. Gitu. Kagak punya pengharapan. Kalau kita makan pengharapan kita masih banyak. Habis zikir kali-kali aja. Besok ada peningkatan kan begitu. Ada pengharapan. Mantap. Apalagi pas habis zikir mana khusyuk banget gitu. Wah, tungguin besok nih. Besok nih. Gitu. Masih banyak harapan-harapan. Apa Ustaz? Kalau mayit enggak. La mu'adata wala musodakota. Enggak nyari musuh, enggak nyari temen. Oh, begitu aja dia mah. Apaan? Enggak peduli lagi. Begitu dia meninggal kagak pakai nanyain. Temen gue mana ya? Kagak datang, kagak pakai. Mau itu yang datang temennya kayak musuhnya kayak bodoh amat. Apa Diki? Nah, kudunya kita begitu Bang Diki. Siapapun yang datang ngadep kita, mau itu romanya yang kita resep orangnya atau yang kita gedeg, ya tetap aja kita terima dengan sebaik mungkin. Itu baru namanya kita termasuk orang yang sudah bisa membuang nafsu. Kalau kita kan masih pilih-pilih. Kalau yang rasanya kita resep, ngobrol sampai 3 jam, 4 jam kagak berasa. Kalau yang rasanya kita gedegin, dia baru nyampe kita tinggal. Ini benar normal asal datang kemarin saya tinggal. Benar normal. Gedeg saya sama dia. Ukurnya begitu. Nggak ngaruh tuh. Kayak Allah aja kan begitu sifat. Sifatnya Allah itu mau yang taat kek, mau yang ngelawan kek, ya semuanya dikasih. Yang taat ya dikasih rezeki. Itu. Yang ngelawan kek, dikasih rezeki. Bahkan kelihatannya yang ngelawan mulu banyak kan rezekinya. Apa sih? Ya yang setiap malam jalan-jalan, main ke diskotik, segala macam dah. Romana rezekinya banyak aja begitu. Usah Satiri yang tiap malam ngaji, Bang Diki yang tiap malam ngaji, Romana begitu aja. Gitu. Nah kita pun harusnya jadi hamba Allah seperti itu, jadi orang seperti itu. Nggak peduli siapapun yang datang ke kita, mau itu yang kita resep atau yang kita nggak resep, tetap aja kita perlakukan dengan sebaik mungkin. Itu namanya kita sudah bisa membuang nafsu kita. Gitu. La mu'adata wala musodakota. Nggak ada permusuhan lagi baginya dan tidak ada pertemanan lagi baginya. Nggak peduli. Yang penting tugas dia menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah. Apa sih?
Iya. Kayak Ustadz kan banyak undangan ya kagak girang, kagak ada undangan ya kagak sedih. Pak Juju banyak orang beli galon ya kagak girang, sedikit yang beli galon kagak sedih. Begitu. Hah? Nggak ada pikirannya. Iya nggak pakai kepikiran, nggak biasa aja. Mau dipikirin aja ya. Kenapa sih ya jamaah dikit banget? Ngapain dipikirin? Udah biasa aja. Jamaah banyak ya kagak bangga, jamaah sedikit ya kagak sedih. Gitu. Apa dikit? Iya banyak orang mesen catering ya kita kagak girang. Sedikit yang mesen catering kagak sedih. Udah biasa aja. Paling cuma ngeluh doang. Bang Mulis. Jadi begitu Bang Mulis. Jadi ciri-ciri orang takwa juga salah satunya begitu. Ya, tidak peduli banyaknya orang yang datang ngadep ke dia atau tidak ada yang datang pun nggak peduli. Banyaknya harta yang dia punya atau tidak adanya harta yang dia miliki nggak peduli. Itu orang yang takwa. Kalau bahasa Arabnya mah nggak peduli. Dan dia menganggap sama antara berlian dan batu. Sama bagi Mul. Berlian sama batu sama. Sama-sama makhluk Allah. Sukunun. Tiap hari dia makan sukun. Tenang dirinya. Orang rame pada bugono begini. Dia mah anteng aja, begitu aja. Aur. Hah? Ya iya mayit atuh. Keluarga lagi berrepot nyiapin segala macam kan. Gitu. Nyari tikar pandan, nyari kain kapan, nyari segala macam. Gitu. Masak nasi buat tahlilan. Nah, dia mah begitu aja udah. Rebahan aja. Gitu. Apa? Tenang begitu. Cuma dipakai nih Bang Hendrik. Kita lagi repot aja, dia mau lagi ayo nontonin. Saking kagak ada pikirannya. Sukunun tenang tuh. Mayit tuh begitu. Nggak gampang terbawa situasi dan kondisi. Nggak gampang terpengaruh. Tenang aja deh. Orang mau lagu apa kayak itu tenang aja. Komentar kagak, ngomong kagak udah diem. Gitu. Begitu ada yang nanya, gimana Bang menurut Abang? Gitu. Kondisi yang lagi terjadi sekarang. Ya udah biarin aja Pak. Begitu. Kalau kata Bang Tony mah emang maunya Allah bugono udah biarin begitu. Ya, tenang jadinya. Gitu. Nggak pakai pikiran. Ya, ini mah sampai urusan orang kita kepikiran. Buat apa? Gitu. Apa Ibu? Ya, iya ada kejadian misalkan di daerah Kalimantan. Lah kita jadi kerawat pakai aci ngurusin juga. Udah biarin mereka aja ngurusin, kamu gak usah. Bangetan rajin sih. Segala apa jadi urusin. Orang buono kita ngikut ngurusin. Udah kayak mayit aja, diem aja. Meskipun di sekelilingnya lagi bener repot, dia mau diem aja. Tapi jangan dipakai Bang Yani kalau lagi kerja bakti, jangan.
Lagi berrepot dia diem aja udah. Sukutun. Sukunun dia bersikap tenang, sukutun dan berdiam diri. Kalau mau repot. Makanya Gus Dur itu ucapannya sedikit tapi dalam maknanya. Gitu aja kok repot. Ya, emang semuanya udah maunya Allah, ngapain pakai direpotin sih? Gitu aja repot. Itu orang yang sudah bisa membuang nafsunya seperti itu. Kalau kita ini emang terlalu semreno. Kalau semreno bahasanya ya. Apa aja dikomentarin. Ngeliat orang gemuk dikomentarin, tuh orang bener gede amat sih. Ngeliat orang kuru dikomentarin, itu orang kuru amat sih. Ngeliat orang cakep, cakep amat ya. Ngeliat orang jelek, orang hancur amat mukanya gitu. Apa aja dikomentarin. Yes, belum lama ini kan teman saya main kemari bawa motor polisi. Aci ditanyain, itu polisi tadi ngapain kemari? Temen. Iya lo kita pakai narkoba apa? Kebanyakan kita suka selalu semreno, apa aja mau kita urus gitu. Karena kan nafsu kita bukan makin lemah, makin kuat. Nah, selalu kita ikutin kemauannya. Apa sih? Jadi jangan gampang terpengaruh. Makanya dulu Kiai Zainuddin MZ pernah bilang juga waktu ceramah di samping waktu acara Maulid di sini, beliau ceramah bareng sama Roma Irama. Dalam ceramahnya beliau bilang, orang Betawi ini nggak ubahnya ibarat daun kering. Tahu daun kering? Daun kering itu gampang dikumpulin, susah diikat. Ngumpul mah ngumpul, cuma hatinya tetap aja pada berantem. Itu tuh orang Betawi itu. Terus ini banyak pada ngumpul nih. Hatinya mah belum tentu bisa diikat itu. Masing-masing punya pendapat dewek. Gitu. Pada marahan. Badannya mengumpul, tapi pada marahan. Gitu. Itu orang Betawi itu. Gampang dikumpulin, susah diikat. Berisik, gampang dibakar. Itu apa yang dikomentarin? Berisik. Apa Bang Imam? Ya kayak tadi, sampai kejadian di Sumatera, di Kalimantan, ngikut ya komentar. Gitu. Gampang dibakar, gampang diprovokasi. Asal ada kejadian begini langsung rame. Gitu. Apa bahasanya? Viral. Gitu. Ada kejadian begini viral, rame. Gitu. Orang Betawi itu. Itu orang-orang yang nafsunya masih gede. Kalau orang-orang yang sudah bisa membuang nafsunya, nggak terpengaruh, ya biarin aja Pak. Gitu. Emang udah maunya Allah bugono. Gitu. Begitu Bang Imam. Kun kal mangga walatakun kal pinang. Itu makalah Jati Kramat tuh Bang Imam. Kun kal mangga walatakun kal pinang. Jadilah seperti pohon mangga, jangan jadi kayak pohon pinang. Kun kal mayyiti. Jadilah kalian seperti mayit. Pokoknya apapun yang terjadi di sekitarnya agak ngeh, agak peduli. Bodo amat dah orang mau lagu apa kek. Yang penting tugas kita udah kita kerjain, udah cukup gitu. Fi jalbin naf'i wa daf'id dorori. Dalam berusaha mendapatkan manfaat dan dalam usaha untuk
menghindarkan hal-hal yang membahayakan. Yang penting tugas kita yang diperintahkan oleh Allah udah kita kerjain. Itu aja, nggak usah macem-macem, nggak usah neko-neko. Al-mayyitu la yatakallamu. Mayit itu kagak ada yang ngomong. Namanya mayit kagak ada yang ngomong, Bang Ipul. Kalau ada mayit yang ngomong, kabur kita. Apa? Kalau yang isi-isi komentar, isi-isi ngomong, itu mah berarti belum bisa membuang nafsu, belum bisa mengendalikan nafsu. Jadilah seperti mayit, jangan banyak ngomong. Apa? Makanya diperintahkan sama Rasul tuh, mutu qabla anta mutu. Matilah sekarang sebelum kalian nanti mati yang sebenarnya. Makanya jangan banyak ngomong. Jangan sering ikut komentar. Pokoknya hadza zamanus sukut. Zaman sekarang ini adalah saatnya berdiam. Saatnya diam diri. Saatnya mengunci mulut. Jangan banyak berkomentar. Jadilah seperti mayit. Jangan suka ngomong. Apa? Sampai itu dijadiin syarat untuk menjadi seorang wali abdal. Wali abdal itu sedikit makan, sedikit tidur, sedikit ngomong. Wali abdal. Sering diem, sedikit makan, sering lapar, sering begadang, dan yang keempatnya istiqomah. Itu syarat menjadi wali abdal. Kalau orang yang berusut aja ngomongnya, itu jauh dari wali abdal. Apa? Apa bagi? Tapi kalau lagi jadi sales, ya kudu banyak ngomong, nggak jangan diem aja. Orang bingung, orang mau nawarin apaan sih? Lagi diem aja. Ini artinya ngomong yang tidak ada manfaatnya, tidak ada gunanya. Tadi tuh suka mengomentari sesuatu itu kan nggak ada manfaatnya. Jadikan diri kita bagaikan mayit, gitu. Nggak banyak ngomong, banyak diemnya. Apa Ibu? Mayit. Tsumma idza syaa antaqaka. Kemudian jika Allah menghendaki, Allah akan mengizinkan dirimu untuk banyak berbicara. Wa anta mayyitun, meskipun kamu dalam kondisi menjadi mayit. Kayak itu. Kayak umatnya Nabi Musa. Tahu Bang Herik umatnya Nabi Musa? Tahu? Ada kejadian seseorang dibunuh di zaman Nabi Musa. Itu nggak ketahuan tuh pembunuhnya siapa. Sampai orang-orang Bani Israel desak Nabi Musa agar minta kepada Allah ditunjukkan siapa pembunuhnya. Disuruh kan, ya udah kalau memang mau tahu siapa pembunuhnya, cari sampai betina, cari yang warnanya begini, yang modelnya begini.
Apa itu ayatnya? Bang Mukhlis. Kisah itu. Al-Baqarah. Sampai begitu udah dapat sampingnya disembelih, nah lidahnya itu buat nyabet si mayit. Jadi orang yang dibunuh itu disabet pakai lidah sampai betina itu. Ngomong dah langsung, yang bunuh saya memang saya. Biasa konflik keluarga, berebut warisan. Ngomong dah tuh. Kalau memang Allah menghendaki, mayit pun bisa ngomong. Tadi itu contohnya. Kayak umatnya Nabi Musa yang dibunuh. Begitu disabetin pakai lidah sampai langsung ngomong. Ngasih tahu siapa pembunuhnya. Kita juga begitu, meskipun nafsu kita sudah mati, kalau memang Allah izinkan, boleh kita ngomong. Tapi ngomongnya nasehatin orang, ngajarin orang, bacain kitab, ngasih mau izo, ngomongnya begitu. Jadi guru artinya, jadi syekh, jadi pembimbing. Tapi kalau sebelum itu, ya banyakin diam. Sampai Sayyidina Abu Bakar itu, dia punya kebiasaan ngolom-ngolom batu. Kalau kita bahasanya mungkin ngolom-ngolom kocok ya. Kalau Sayyidina Abu Bakar tuh ngolom-ngolom batu. Biar apa? Biar nggak banyak ngomong. Gitu. Ngolom batu. Apa? Apa Bang? Gitu. Kalau pengen kagak banyak ngomong gitu, sering ngolom-ngolom. Ya jangan batu, dah permen begitu enakan. Batu lagi di kolom kerikil. Itu riadohnya agar tidak banyak ngomong. Nanti kalau sudah mencapai tingkatan tertentu, sudah diizin untuk berbicara oleh Allah, baru ngomong. Untuk tahap-tahap pemula, ya banyakin diam dulu. Apa Ustaz? Udah terlanjur sih. Ya. Udah terlanjur jadi penceramah, ribet. Kita suruh kagak ngomong ya. Makanya puasa yang paling berat itu 2. Kalau cuma puasa kagak makan, banyak orang yang kuat. Puasa kagak minum, banyak orang kuat. Yang jarang orang kuat itu 2. Puasa tidur sama puasa ngomong. Puasa tidur Bang Ipul. Seminggu kagak tidur. Apa Bang? 3 hari nggak ngomong. Diem aja. Asal ada yang nanya, kita tulis pakai WhatsApp jawabnya. Idza mutta 'anil khalqi wa anka natokta bikalamin kana syidqan wa haqqan. Apabila kamu sudah mampu mati dari makhluk dan dari dirimu sendiri, kamu akan bisa berbicara dengan ucapan-ucapan yang itu benar dan hak. Karena selagi di hatinya masih banyak nafsunya, orang itu bakal banyak bohongnya. Bang Ipul lagi pengen ngadain maulid, disuruh ceramah. Udah ntar yang dia sampaikan ayat-ayat tentang sodako, tentang bantuin maulid. Banyakan bohongnya. Apa nih? Kalau di hati kita masih banyak nafsunya, maka ucapan yang keluar dari mulut kita masih banyakkan bohongnya dibanding benernya.
Gimana caranya agar yang keluar dari mulut kita selalu benar? Ya matikan dulu diri kita dari makhluk dan dari diri kita sendiri dulu. Buang dulu nafsu kita. Kendalikan dulu nafsu kita. Baru bisa. Li'annal mayyita la yukhbiru illa bil haqqi wasidqi. Karena yang namanya mayit tidak akan memberikan berita kecuali dengan yang hak dan yang benar. Biar kata itu orang lagi hidupnya tukang bohong, begitu jadi mayit mah tetap yang disampaikan pasti benar. Apa? Terus ini nih. Terus. Jadi jadikan diri kita seperti mayit. Tapi nanti ada lagi beda tuh hadisnya. Laqinu mautakum bila ilaha illallah. Itu lain lagi ntar. Arti mayit di situ lain lagi. Ajarkan zikir untuk hati-hati yang sedang mati. Itu lain lagi. Kalau mutu qabla antamu itu baru dah. Itu yang maknanya buang nafsu kita. Matikan diri kita dari makhluk. Kutibat ilaihi rik'atun. Rajulun sufiyun yuridu syai'an. Ada surat yang sampai kepada Tuan Syekh. Yang di dalamnya mengatakan bahwa ada seorang sufi yang menginginkan sesuatu. Qala hadza batilun. Tuan saya berkata, wah ini kagak bener ini. Kagak bener. Kalau ada seorang sufi yang pengen sesuatu, ini kagak bener ini. As-sufiyu yaspu anil khalqi li Ibrahim. Li Ibrahim. Karena seorang sufi itu hatinya sudah bersih dari makhluk. Karena mereka sudah terbebas dari penyakit-penyakit hati. Li Ibrahim itu karena mereka sudah terbebas dari penyakit-penyakit hati. Makanya kita mah bukan orang sufi, bukan. Kita ini orang yang lagi belajar tasawuf, lagi berusaha membersihkan diri, berusaha membersihkan hati. Kalau hati kita udah betul-betul bersih, jernih, baru bisa dibilang sufi. Kalau kita mah belum ada yang jadi sufi, masih banyak pengennya, masih pengen ono, pengen itu. Pengen punya bini, pengen punya motor, pengen punya rumah, pengen punya mobil, masih banyak pengennya. Gitu. Masih jauh dari kata-kata sufi. Karena kalau sufi itu hatinya sudah bersih dari makhluk. Nggak ada kepengenannya sedikit. Orang-orang pede buat ngaku, Bang Denny ngaku. Saya kan orang sufi. Tapi masih banyak pengennya. Belum pantas Bang Denny, belum. Jangan ngaku orang sufi dulu. Masih jauh. Mentang-mentang ngaji tasawuf udah ngaku aja. Saya kan orang sufi. Gitu. Ada R-nya, supir. Begitu. Apa sih? As-sufiyu yutlabu wala yatlub. Yang namanya sufi pasti dicari-cari, bukan malah nyari. Makanya kita masih tasawuf, masih nyari. Kalau udah sufi pasti dicari.
Semua udah datang dewek, jamaah datang, duit datang, segala macam datang dewek. Kalau sudah jadi orang sufi, kalau kita yang masih nyari, masih jauh dari kita sufi. Ya kayak nggak usah jauh-jauh dah, kayak Buya, Abah Anom, dari mana-mana pada datang, cuma pengen ketemu doang. Gitu. Dicari, orang-orang sufi itu dicari. Ibarat kayak ada lampu satu dibulakan, semua laron pasti bakal ngumpul di situ. Gitu. Dicari. Karena orang-orang sufi itu cahaya memancar ke langit. Orang-orang itu digiring untuk datang kepada. Makanya jangan heran tamunya Abah Anom itu tamunya dari Malaysia, Thailand, Singapura, dari Timur Tengah, dari Eropa. Tamu. Ya kita memang tetangga kita kagak ngeh. Boro-boro yang jauh begitu. Kalau sesatiri tetangganya hajatan kagak diundang. Boro-boro yang jauh. Iya. Ya boro-boro dicari. Sampai kita nawar-nawarin, undang saya apa? Undang saya. Apa? Kalau orang sufi mah nggak usah promosi. Orang-orang digerakin oleh Allah untuk datang deketin dia. Nyari. Laron itu pasti sifatnya nyari lampu yang terang. Agak pakai lampunya yang nyamperin. Makanya kalau pengen kita dikejar-kejar gampang. Apa ya? Pengen dikejar-kejar cewek gampang. Ludahin aja mukanya. Aku dikejar-kejar gitu. Nah ini Tuhan saya yang bilang as-sufiyu yutlabu. Orang sufi itu dikejar-kejar bukan malah nyari. Kalau kita masih nyari berarti masih jauh dari kata-kata sufi. Jangan pakai ngaku orang sufi dulu dah. Meskipun ngajinya udah tasawuf, masih jauh. Masih jauh. Udah ngaji tasawuf mana udah berasa sufi banget. Sama kayak ngaku orang toriko. Saya kan orang toriko. Padahal mah dari toriko yang dia jalanin baru. Jadi kalau di hati kita masih ada kepengenan, masih ada keinginan buat nyari, itu jangan ngaku sufi dulu dah. Jangan ngaku orang toriko dulu, jangan. Ketinggian. Kalau tasawuf, uruf gitu. Saya orang tasawuf, orang yang lagi belajar membersihkan hati. Qala lahu rajulun idza ittasa'al kharqu 'ala ar-raqi'i ma yasna'u. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Intinya satu. Buang nafsu yang ada dalam diri kita. Kendalikan nafsu yang ada di diri kita.